Halo sahabat Angkria. Malam ini, saya akan membawa kalian menyusuri sebuah kisah. Kisah yang tidak banyak orang berani membicarakannya. Tentang seorang pemuda miskin yang mencoba melawan takdir dengan cara yang salah. Tentang seorang wanita yang menjadi pintu menuju perjanjian gelap. Dan tentang ritual kelam yang menukar darah dengan kekayaan dan menukar jiwa dengan kemewahan. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan. Karena di balik senyum yang terlihat biasa, di balik rumah megah yang berdiri angkuh, seringkali tersimpan rahasia mengerikan yang tidak akan pernah sanggup kalian bayangkan. Malam di desa selalu sunyi. Lampu jalanan redup, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan gonggongan anjing dari kejauhan. Di sebuah rumah reyot berdinding papan, seorang lelaki muda duduk termenung. Namanya Budiono. Budiono bukan siapa-siapa. Ia hanya anak desa biasa. Bekerja serabutan sejak kecil dengan nasib yang selalu seperti dipermainkan. Ayahnya lumpuh karena kecelakaan di ladang, ibunya sakit-sakitan, dan adik-adiknya masih sekolah, membutuhkan biaya yang tak pernah cukup. Setiap pagi, Budiono berangkat sebagai kuli bangunan di kota kecamatan. Upahnya harian, tapi lebih sering dipotong karena alasan sepele. Sore, ia pulang dengan tubuh penuh debu semen. Lalu malamnya masih harus menarik ojek untuk menutup kebutuhan dapur. Hidup baginya adalah lingkaran derita yang berulang. Makan seadanya, pakaian lusuh, dan hutang yang tak pernah lunas di warung tetangga. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Budiono menahan rasa iri sekaligus penasaran. Di ujung kampung, berdiri sebuah rumah besar bercat putih, megah, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Rumah itu milik seorang wanita, yang orang-orang desa memanggilnya dengan sebutan Tante Susan. Tante Susan, nama itu seperti misteri bagi warga. Ia dikenal berpenampilan glamor. Rambut ikal sebahunya selalu harum, bibirnya merah menyala, pakaian mewah yang biasanya hanya terlihat di kota besar. Di lehernya berkilau kalung emas, di tangannya cincin permata besar. Setiap kali ia lewat di jalan desa dengan mobil mewahnya, orang-orang hanya bisa menatap dan berbisik. "Itu Susan, katanya dulu dia orang biasa juga. Ah, entahlah. Tiba-tiba kayak mendadak begitu. Hati-hati, katanya ada yang gaib di belakang kekayaannya." Budiono sering mendengar bisikan-bisikan itu, tapi yang ia lihat hanya satu. Seorang wanita kaya raya yang hidupnya jauh lebih baik dari dirinya. Dalam hatinya ada pertanyaan yang selalu mengganggu. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku harus menderita, sementara orang lain bisa hidup bergelimang harta? Ia sering duduk termenung di depan rumah, menatap lampu terang dari rumah Tante Susan yang berdiri angkuh di kejauhan. Kadang terdengar musik dari dalam, kadang suara tamu-tamu yang tertawa dengan gelas penuh minuman. Budiono menggertakkan giginya. Seandainya aku punya jalan untuk bisa seperti itu, seandainya aku bisa keluar dari kemiskinan ini. Namun ia tidak tahu, keinginan itu akan menjadi pintu masuk menuju sebuah kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Desa itu sebenarnya sederhana. Sawah membentang, anak-anak berlari di jalan tanah. Orang-orang menjemur padi di halaman rumah. Namun, sejak Tante Susan menetap di sana, suasana desa tidak pernah sama lagi. Orang-orang selalu memperbincangkannya. Di warung kopi, di tepi sawah, bahkan di masjid setelah sholat maghrib, nama Susan jadi bahan gosip yang tak pernah habis.
Katanya dulu dia cuma kerja di kota, pulang-pulang langsung kaya. Aku dengar dia simpanan pejabat. Jangan-jangan bukan, jangan-jangan ada pesugihan. Tapi tak ada satupun yang berani menuduh langsung. Karena Susan bukan hanya kaya, melainkan juga berwibawa. Senyumnya bisa membuat lelaki manapun gugup. Tatapannya dingin, dan suaranya serak manis, seperti menyimpan sesuatu yang mengikat hati. Rumahnya yang megah sering kedatangan tamu-tamu misterius. Mobil-mobil asing parkir di halaman, tamu masuk malam hari, lalu pergi menjelang subuh. Tak jarang terdengar suara gamelan samar dari dalam rumah, padahal tak ada pesta. Budiono awalnya hanya mengamati dari jauh. Ia menelan ludah setiap kali melihat Tante Susan lewat dengan gaun indah dan perhiasan mencolok. Ada rasa kagum, ada rasa iri, dan ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore, saat Budiono pulang dari kota dengan tubuh penuh debu semen, nasib mempertemukan mereka. Mobil Susan berhenti tepat di samping jalan sempit tempat Budiono berjalan. Jendela kaca diturunkan perlahan, dan dari dalam wajah Susan muncul. "Budiono, bukan?" Suaranya lembut tapi menusuk. Budiono terkejut. Bagaimana mungkin seorang wanita sekelas dia tahu namanya? Iya, Tante," jawabnya terbata. Susan tersenyum samar. Bibir merahnya bergerak lambat, seolah sengaja mempermainkan waktu. "Ayo naik, sekalian kuantar. Kamu kelihatan capek sekali." Budiono ragu, tapi mobil mewah itu, aroma harum dari dalam, dan tatapan mata Susan membuatnya kehilangan kata-kata. Ia akhirnya membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Sepanjang jalan, Susan bertanya hal-hal sederhana tentang pekerjaan Budiono, tentang keluarganya, tentang kesulitan hidupnya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sesekali menatap langsung ke matanya. Budiono merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada kehangatan, tapi juga ada rasa takut yang tidak bisa ia mengerti. Sebelum turun, Susan sempat berbisik, "Kalau kamu ingin hidupmu berubah, datanglah ke rumahku." Aku bisa tunjukkan jalan. Bisikan itu menancap di kepala Budiono sepanjang malam. Ia gelisah di ranjangnya, menatap atap rumah bocor, mendengar ibunya batuk di kamar sebelah, dan perutnya keroncongan karena lauk seadanya. Datang ke rumah Susan, jalan hidup berubah. Apa maksudnya? Apakah ini kesempatan atau jebakan? Namun sesuatu di dalam dirinya, dorongan yang lebih kuat dari logika, membuat ia tahu, cepat atau lambat, ia akan melangkah ke rumah megah itu. Beberapa hari setelah pertemuan di jalan itu, Budiono tak bisa tenang. Kata-kata Tante Susan terus terngiang di kepalanya. "Kalau kamu ingin hidupmu berubah, datanglah ke rumahku." Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia berbaring di tikar tipis, mendengar suara hujan menetes dari atap bocor. Perut lapar, adik-adiknya mengeluh, ibunya terbatuk-batuk. Budiono menggenggam erat tangannya sendiri. "Apa yang kumiliki? Hanya penderitaan. Apa salahnya mencoba jalan lain?" Akhirnya, pada malam minggu ketika lampu rumah-rumah tetangga mulai padam, Budiono memberanikan diri. Ia melangkah menuju rumah megah milik Tante Susan. Gerbang besi besar itu terbuka begitu saja, seakan sudah menunggunya. Dari dalam, cahaya lampu kristal memancar. Aroma bunga melati bercampur wangi, dupa samar-samar menyambutnya. Susan sudah duduk di ruang tamu. Gaun hitamnya berkilau, bahunya terbuka, perhiasan berkilat di bawah cahaya lampu. Ia tersenyum. Senyum yang tak bisa Budiono artikan, antara ramah dan menakutkan. "Budiono," katanya lembut, "aku tahu kamu akan datang." Budiono menelan ludah.
"Tante, apa maksud ucapan tante kemarin?" Susan bangkit, melangkah mendekat. Sepatunya berdera pelan di lantai marmer. Ia mengambil sebuah wadah kecil di meja, berisi perhiasan emas dan uang tunai yang tebal. Dengan santai ia mendorongnya ke arah Budiono. "Lihatlah, semua ini bisa jadi milikmu. Kamu bisa keluar dari penderitaan kalau kamu berani mengambil kesempatan." Budiono terpaku. Matanya berkilat melihat lembaran uang yang bahkan tak pernah ia sentuh sebelumnya. Tapi di saat yang sama, ada rasa dingin yang menjalar di tengkuknya. Apa yang harus saya lakukan, Tante?" Suaranya gemetar. Susan mendekat lebih dekat, matanya menatap tajam, penuh rahasia. "Hanya satu hal, kamu harus percaya padaku. Ikuti apapun yang kusuruh. Jangan tanya-tanya dulu. Kalau kamu setia, kekayaan akan datang kepadamu." Budiono terdiam. Di benaknya muncul bayangan ibunya yang sakit, adik-adik yang kelaparan, hutang-hutang yang menumpuk. Semua alasan itu menekan hatinya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, Tante." Susan tersenyum puas. Ia menyentuh pundak Budiono dengan jari-jarinya yang dingin namun lembut. "Bagus, sangat bagus. Kamu sudah memilih jalanmu." Malam itu, sebelum Budiono pulang, Susan membungkus beberapa lembar uang dan memberikannya. "Anggap saja ini permulaan," katanya. Budiono pulang dengan tangan gemetar. Ia menatap uang itu berulang kali. Setengah bahagia, setengah takut. Ia tahu hidupnya baru saja berubah. Tapi ia juga sadar, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Dan di balik senyum Susan yang memesona, Budiono merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggunya. Malam itu udara terasa berat, angin berhembus aneh, seolah membawa bisikan dari balik pepohonan. Bulan pucat tertutup awan, meninggalkan langit kelam tanpa bintang. Budiono melangkah ragu menuju rumah Tante Susan. Kali ini bukan hanya karena rasa penasaran, melainkan karena Tante Susan sendiri yang mengundangnya. Gerbang besi besar itu kembali terbuka begitu saja. Lampu-lampu di halaman menyala. Tapi berbeda dari biasanya, cahayanya redup kekuningan seperti cahaya obor. Aroma dupa menyengat hidungnya. Saat masuk, Budiono mendapati suasana rumah berubah total. Ruang tamu yang biasanya megah kini dihiasi kain hitam dan merah. Lilin-lilin besar menyala di sudut ruangan. Di lantai terbentang tikar pandan, dan di atasnya tersusun sesajen. Kembang 7 rupa, kelapa hijau, darah ayam dalam mangkuk. Susan berdiri di tengah ruangan. Rambutnya digelung tinggi, matanya dipenuhi riasan gelap. Gaunnya berbeda, panjang, berwarna merah marun dengan sulaman emas. Ia tampak anggun sekaligus menyeramkan. "Budiono," suaranya serak namun lembut. "Malam ini kamu akan melangkah masuk. Tidak ada jalan mundur setelahnya. Kamu siap?" Budiono menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya kembali pada wajah ibunya yang sakit dan hutang-hutang yang menjerat. Ia mengangguk pelan. "Saya siap, Tante." Susan tersenyum samar. Ia mengangkat tangan memberi isyarat. 2 ekor ayam hitam dibawa oleh seseorang yang wajahnya tak jelas. Entah pembantu, entah orang suruhan. Susan mengambil sebilah pisau kecil berukir. Dengan gerakan anggun namun tegas, ia menggorok leher ayam itu di atas mangkuk tanah liat. Darah segar memancar, menetes ke dalam mangkuk. Budiono hampir muntah melihatnya. Tapi entah mengapa, matanya tak bisa berpaling. Susan kemudian mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu menggambar simbol aneh di lantai, lingkaran dengan huruf-huruf kuno yang Budiono tak kenali. Suaranya mulai melantunkan mantra dengan nada rendah, seperti nyanyian namun penuh tekanan. "Dengar baik-baik, Budiono," katanya di sela-sela mantra.
Ini baru awal. Darah hewan adalah pintu pertama. Nanti akan ada pintu berikutnya yang lebih dalam, yang membutuhkan bagian dari dirimu sendiri. Budiono merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Lampu-lampu bergetar, lilin seakan padam ditiup angin tak terlihat. Dan di tengah lingkaran itu, bayangan hitam samar mulai muncul, tinggi besar, dengan mata merah redup berkilau. Budiono mundur setapak, napasnya memburu. Tante, apa itu?" Suzan menoleh dengan tatapan tajam. Senyumnya berubah menjadi dingin. "Itu adalah saksi. Ia datang karena sudah mencium darah. Jangan takut, Budiono. Justru, kamu harus menghormatinya." Bayangan itu berdiri diam, menatap Budiono seolah menilai. Jantungnya berdegup tak karuan. Suzan mendekat, menyentuh pundaknya dengan lembut namun menekan. "Mulai malam ini, kamu sudah melangkah ke dalam. Ingat baik-baik, tidak ada jalan kembali." Budiono menunduk, tubuhnya gemetar. Ia sadar, pintu pertama sudah terbuka, dan apapun yang ada di baliknya sudah menunggu dirinya. Malam itu, udara dalam rumah Suzan terasa berbeda, lebih berat, lebih pekat, seolah setiap dinding bernafas, mengawasi setiap gerakan Budiono. Suzan berdiri anggun di tengah ruangan, lilin-lilin besar di sekelilingnya menyala dengan api berwarna kebiruan. Aroma dupa makin tajam menusuk hidung. "Budiono," suara Suzan rendah, serak, namun menawan. "Darah hewan hanyalah pembuka. Kalau kau ingin benar-benar mendapat bagian dari kekayaan ini, kau harus memberi sesuatu yang lebih berharga." Budiono menelan ludah. "Apa maksud Tante?" Suzan melangkah pelan mendekatinya. Gaunnya yang merah marun bergoyang mengikuti langkah. Tatapannya menusuk, bibir merahnya melengkung tipis. Pesugihan ini disebut orang sebagai pesugihan kelamin, karena kekuatan terbesarnya berasal dari tubuh manusia, dari nafsu, dari energi yang dilepaskan dalam persetubuhan. Budiono terdiam kaku, jantungnya berdetak cepat, antara takut dan tak percaya. Suzan menyentuh dadanya dengan ujung jarinya. Sentuhan itu dingin, tapi anehnya membuat tubuh Budiono bergetar. "Energi itu akan dipersembahkan setiap kali kau bersama aku. Bukan hanya tubuhmu yang memberi, tapi jiwamu juga ikut mengikat perjanjian." Di sekeliling mereka, bayangan hitam kembali muncul, melingkari lingkaran simbol yang tadi digambar dengan darah. Mereka bergerak samar, seperti asap, tapi matanya merah menyala. Budiono merasa napasnya sesak. "Tante, aku takut." Suzan menempelkan telunjuknya ke bibir Budiono. "Diam, jangan melawan. Kau ingin kekayaan, kan? Kau ingin keluar dari kemiskinan? Inilah jalannya. Nikmati, dan biarkan mereka mengambil apa yang mereka mau." Lilin tiba-tiba bergetar. Angin dingin berhembus meski semua pintu tertutup rapat. Dan saat Suzan mulai merapatkan tubuhnya, Budiono merasakan tubuhnya seakan kehilangan kendali. Ada dorongan aneh, bukan hanya nafsu, tapi seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk menyerahkan diri. Di sela-sela itu, suara-suara gaib terdengar. Bisikan serak bercampur tawa kecil. Seperti makhluk-makhluk hitam itu ikut menikmati setiap detik prosesi. Suzan berbisik di telinganya, "Mulai malam ini, kau adalah bagianku. Setiap kali kau bersamaku, mereka akan semakin kuat. Dan sebagai gantinya, harta akan mengalir kepadamu." Budiono tak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya lemas, pikirannya kabur, seolah setengah sadar, setengah mimpi. Ia hanya tahu satu hal. Ia baru saja menyerahkan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia ambil kembali. Di akhir ritual, Suzan berdiri tegak lagi. Rambutnya terurai berantakan,
Matanya memancarkan cahaya aneh. "Selamat datang, Budiono. Kau kini terikat. Kau sudah menjadi bagian dari pesugihan kelamin." Bayangan hitam di sekeliling lingkaran lenyap perlahan, meninggalkan ruangan yang dingin dan hening. Budiono tergeletak lelah di lantai, sementara Suzan hanya tersenyum puas, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Sejak malam itu, hidup Budiono berubah drastis. Awalnya perlahan, lalu semakin nyata. Keesokan harinya, seseorang yang tak ia kenal menemuinya di kota, menawarkan pekerjaan besar di proyek bangunan dengan upah berkali lipat. Lalu, hutang-hutangnya di warung tiba-tiba dianggap lunas oleh pemilik warung, karena katanya ada yang sudah membayar. Dalam seminggu, Budiono bisa membawa pulang beras, 1 karung, lauk melimpah, bahkan membeli pakaian baru untuk adik-adiknya. Wajah ibunya berseri, meski masih sakit, tapi ada harapan yang kembali tumbuh. Orang-orang kampung mulai memperhatikan, si Budi kok tiba-tiba mapan ya? Bisa jadi kerjaannya naik pangkat, atau jangan-jangan ada hubungannya dengan rumah Suzan itu? Budiono hanya tersenyum samar ketika ditanya, tapi di dalam hatinya ia tahu semua itu datang bukan karena kerja keras. Itu adalah buah dari perjanjian gelap. Namun bersama dengan kekayaan itu, datang pula kegelapan yang tak pernah hilang. Setiap malam, Budiono sulit tidur. Begitu ia memejamkan mata, mimpi-mimpi aneh datang menghantuinya. Ia melihat tubuhnya sendiri dipenuhi bayangan hitam. Dililit, ditekan seolah dihisap tenaganya. Kadang ia bermimpi berlari di hutan gelap, dikejar sosok besar bermata merah. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup tak karuan. Bukan hanya mimpi, di kehidupan nyata pun bayangan itu mulai menampakkan diri. Saat ia sedang makan, ia melihat sekilas sosok hitam berdiri di pojok rumah. Saat ia pulang malam, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang, meski ketika menoleh jalan kosong. Bahkan ibunya pernah berkata pelan, "Budi, tadi ibu lihat ada orang tinggi besar berdiri di depan kamar. Matanya merah, tapi hilang begitu saja." Budiono hanya terdiam, pura-pura tak mendengar. Tapi di dalam hatinya, ketakutan itu makin besar. Satu hal lagi yang membuatnya semakin gelisah adalah setiap kali ia dipanggil lagi oleh Suzan. Ritual yang sama berulang. Tubuhnya terasa semakin lemah, meski harta yang ia terima semakin banyak. Ada rasa nikmat sesaat, tapi juga rasa hampa yang makin menggerogoti. Suatu malam setelah ritual usai, Suzan berbisik sambil menatapnya tajam. "Kau sudah melihat hasilnya, Budiono? Tapi ingat, ini baru permulaan. Semakin besar harta yang kau inginkan, semakin besar pula yang harus kau korbankan." Budiono menunduk. Ada rasa takut yang makin dalam, tapi di balik itu, ada rasa rakus yang mulai tumbuh. Ia sudah merasakan manisnya kekayaan. Dan ia tahu, ia tak bisa lagi kembali ke hidup miskin yang dulu. Namun bayangan hitam itu terus menunggu di setiap sudut. Dan Budiono tahu, cepat atau lambat, bayangan itu akan menagih sesuatu yang lebih besar. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di langit, angin menderu, membuat daun-daun pisang di pekarangan berderak keras. Suasana desa terasa mencekam. Budiono kembali dipanggil oleh Suzan. Kali ini bukan ke ruang tamu seperti biasa, melainkan ke ruangan belakang rumahnya. Sebuah kamar besar dengan pintu kayu tua yang selama ini selalu terkunci. Begitu pintu dibuka, aroma amis langsung menusuk hidung. Di dalam, ruangan itu penuh dengan kain hitam, lilin merah, dan simbol-simbol aneh di dinding.
Di tengah ruangan, ada sebuah dipan kayu dan di atasnya tergeletak seorang bayi, terbungkus kain putih, tampak tertidur pulas. Budiono terperanjat. "Tante, ini, apa maksudnya? Kenapa ada bayi di sini?" Suzan menatapnya dengan mata dingin. Riasannya lebih tebal dari biasanya, rambutnya terurai, dan di tangannya tergenggam pisau berukir. "Inilah jalan berikutnya, Budiono. Tumbal manusia. Kalau kau ingin harta semakin besar, nyawa harus dikorbankan." Budiono mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. "Tidak, Tante, aku tidak sanggup. Ini dosa besar." Suzan mendekat perlahan, tatapannya menusuk. "Diam, kau sudah terlalu jauh untuk mundur. Kau sudah menikmati hasilnya. Kau pikir semua itu hanya datang dari darah ayam? Tidak, Budiono. Harga yang sesungguhnya adalah jiwa manusia." Bayangan hitam bermata merah muncul kembali. Kini jumlahnya lebih banyak, melingkari ruangan. Suara bisikan serak terdengar di udara, bercampur dengan tangisan bayi yang tiba-tiba terbangun dan menjerit. Budiono menutup telinganya, gemetar ketakutan. "Tante, aku tidak mau ikut campur. Aku tidak mau melihat ini." Suzan tertawa kecil, tawa dingin, seram, membuat darah berdesir. "Kau tidak perlu melakukan apa-apa, cukup saksikan. Dengan menyaksikan, kau sudah bagian dari perjanjian ini." Dan tanpa ragu, Suzan mengangkat pisau itu. Lalu dengan gerakan cepat, menusukkannya ke tubuh kecil di hadapannya. Tangisan bayi terhenti seketika, berganti dengan hening yang menusuk. Darah segar mengalir, mengenai simbol di lantai. Budiono berteriak histeris, terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertahan. Bayangan hitam semakin dekat, mengelilinginya berbisik-bisik, seolah menertawakan ketakutannya. Suzan menoleh padanya, wajahnya penuh noda darah, tapi senyumnya tetap indah. Indah yang menyeramkan. "Lihatlah, Budiono, inilah harga sesungguhnya. Kau sudah terikat. Dan suatu hari nanti kau juga akan diminta membayar tumbalmu sendiri." Budiono menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Di dalam hatinya ia tahu, ia sudah masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Sejak malam ia menyaksikan tumbal itu. Hidup Budiono berubah jadi neraka. Ia tidak lagi bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah bayi itu muncul menangis, lalu berubah jadi pucat dengan darah menetes dari mulutnya. Siang hari pun tidak lebih baik. Saat ia berjalan di pasar, bayangan hitam mengikutinya. Saat ia makan, ia merasakan darah segar di lidahnya, padahal hanya menelan nasi. Ibunya semakin sakit. Adik-adiknya ketakutan melihat perubahan pada diri Budiono. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus meski uang dan makanan selalu ada. Budiono mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi seorang kiai di desa tetangga, menceritakan sebagian kisahnya. Kiai itu hanya menggeleng dengan wajah berat. "Anak muda, kau sudah menandatangani perjanjian dengan cara yang tak bisa kau bayangkan. Jalan ini sulit sekali diputuskan. Hanya tobat dan penyerahan total kepada Allah yang bisa menyelamatkanmu. Tapi itu pun kalau kau benar-benar ikhlas meninggalkan semua harta itu." Budiono pulang dengan hati semakin hancur. Ia mencoba menjauh dari Suzan, tapi setiap malam tubuhnya ditarik mimpi ke rumah itu. Dalam tidurnya ia dipaksa masuk lingkaran, dipaksa kembali melakukan ritual. Dan setiap kali ia menolak, ia terbangun dengan tubuh penuh lebam, seolah dipukuli sesuatu yang tak kasat mata. Hingga akhirnya, malam terakhir itu datang. Desa sunyi.
Angin dingin berhembus, bulan pucat menggantung. Dari rumah Budiono terdengar jeritan panjang, membuat para tetangga terbangun. Ketika mereka berlari menuju rumahnya, mereka menemukan pintu terbuka. Di dalam, Budiono tergeletak di lantai. Matanya melotot, wajahnya penuh ketakutan, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak. Tubuhnya kaku, dingin, tak bernyawa. Yang lebih menyeramkan, di sekeliling jasadnya terdapat bekas jejak kaki besar berwarna hitam, bercampur darah. Tapi jejak itu tidak menuju ke pintu atau jendela. Jejak itu menghilang begitu saja di tengah ruangan. Kabar kematian Budiono menyebar cepat. Orang-orang desa berbisik, sebagian menangis, sebagian ketakutan. Tapi satu nama yang kembali disebut-sebut, Tante Suzan. Di rumah megahnya, Suzan tetap hidup seperti biasa. Mobilnya masih berderet, tamu-tamunya masih datang. Ia masih tersenyum anggun pada siapapun yang menyapanya. Tidak ada yang berani menuduh, tapi semua tahu Budiono hanyalah salah satu korban dari pesugihan kelamin yang ia jalankan. Dan di balik senyum itu, Suzan menunggu jiwa-jiwa baru yang rakus, yang akan rela menjual dirinya demi harta. Karena perjanjian itu tidak akan pernah berhenti. Begitulah kisah malam ini, sahabat Angkria. Kisah tentang Budiono yang berani melangkah terlalu jauh. Kisah tentang Suzan, sang pengikat perjanjian, dan kisah tentang harta yang dibayar dengan jiwa. Harta bisa membuat manusia silau, tapi jangan lupa, setiap kekayaan yang datang dari jalan hitam akan selalu menuntut tumbal, dan tumbal itu bisa jadi adalah orang yang paling kita cintai, atau bahkan diri kita sendiri. Ingatlah, tidak ada jalan pintas menuju kemewahan. Karena semua perjanjian dengan kegelapan hanya akan berakhir dengan penderitaan dan kematian. Terima kasih sudah menemani malam ini bersama Angkria. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kisah-kisah mistis lainnya bisa terus hadir di hadapan kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah waspada, tetaplah berdoa, karena kadang yang paling menakutkan bukanlah hantu, tetapi manusia yang rela menjual jiwanya demi harta. Selamat malam, dan jangan pernah berjalan sendirian dalam gelap.